Apakah Jokowi itu diracun, alergi, atau sesuatu yang lebih gelap? Kita akan coba analisa. Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Wajahnya terlihat muncul bercak putih, hitam, dan bibir pucat. Pengawalnya mengatakan bahwa itu adalah peradangan yang diakibatkan oleh alergi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Jokowi itu diracun. Benarkah demikian? Alergi kulit? Logikanya, sekelas Jokowi adalah seorang presiden yang mempunyai dokter kepresidenan dan mempunyai akses ke dokter top kelas dunia. Jika memang ini benar alergi, mengapa sampai berminggu-minggu alergi ini tidak bisa disembuhkan dan wajahnya terlihat makin parah? Lalu muncul beberapa spekulasi yang mengatakan mungkin, ini bukan alergi, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Dalam dunia politik, racun dipakai bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan. Dan ada 3 jenis racun yang ternyata memang gejalanya mirip seperti alergi. Setelah saya mencari-cari, itu ada 3 jenis racun yang kemungkinan bisa dipakai untuk melemahkan seseorang. Efeknya itu seperti alergi. 1, arsenik, itu bisa menyebabkan kulit menghitam perlahan. 2, talium, itu bisa membuat ruang, rambut rontok, dan rasa nyeri. 3, merkuri, bisa menyebabkan bercak-bercak di kulit dan menyebabkan kerusakan organ tubuh dalam jangka panjang. Apakah Jokowi benar-benar diracun? Sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat. Tapi yang pasti, kondisi kulitnya tidak biasa dan penjelasan alergi ringan sepertinya juga tidak meyakinkan. Kalau benar bahwa ini racun, kenapa tidak ada yang bicara? Tidak ada tim investigasi gitu. Presiden loh, sekelas presiden. Jika memang ini alergi, kenapa sampai sekarang tidak bisa disembuhkan? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Alergi atau racun? Silahkan teman-teman komentar. Saya tunggu ya. Dan berikutnya, jika memang itu diracun, kita akan analisa kira-kira siapa saja yang ingin meracuni Jokowi. Atau kira-kira golongan mana yang meracuni Jokowi dan ingin dia terbunuh secara pelan-pelan, atau orang yang ingin melemahkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Satu TikToker ini membuat kita terhenyak, berpikir keras gitu ya. Dengan kata-kata, apakah Jokowi itu diracun? Ya, satu pertanyaan yang jarang sekali diungkap oleh pihak lain, tapi dilakukan oleh TikToker ini. Kalau itu sekedar alergi kulit biasa atau penyakit kulit biasa, sangat aneh jika itu tidak sembuh-sembuh, ya kan? Ya, akses terhadap dokter terbaik di Indonesia, Jokowi punya, dokter istana punya. Masa menangani persoalan sakit kulit aja nggak bisa gitu, ya? Tetapi kalau itu adalah bentuk racun, apakah arsenik atau racun yang lain dalam kadar yang tidak mematikan tetapi melumpuhkan, itu bisa jadi. Ya, itu analisis dari TikToker ini dengan menunjukkan beberapa racun dan mungkin ya caranya adalah seperti intrik-intrik ala perebutan kekuasaan di Cina klasik. Tuh, pemirsa. Jadi tidak harus lawan politik itu harus dimusnahkan. Dibuat lumpuh aja, ya kan? Tidak berdaya. Apakah pikirannya itu dibuat blank sehingga tidak punya kemampuan untuk menjawab sehingga seperti orang gila, atau dibuat penyakit memanjang terus dengan alasan Pak ini ramuannya harus diminum, ya kan? Dibubui dikit sekali gitu, tetapi continue. Nah biasanya lama-lama itu terjadi. Tapi kemudian kenalah organ-organ dalamnya itu. Itu biasanya dilakukan kalau kita nonton film-film Cina klasik yang ada di tayangan-tayangan yang ada di YouTube itu. Racun memainkan peran sangat luar biasa di dalam hubungan antar kerajaan atau bahkan di dalam istana itu sendiri, perebutan putra mahkota atau seperti apa itu banyak terjadi di dalam film Cina klasik itu. Tetapi apakah itu bisa terjadi di dalam kehidupan politik di Indonesia? Ya kita tidak tahu persisnya karena susah sekali yang seperti ini itu dibuktikan kecuali misalnya ada tes darah ya yang dilakukan oleh dokter secara terbuka, kemudian dipublish hasil tesnya itu kandungan darahnya ini seperti apa gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu sangat baik. Tapi kemudian timbul pertanyaan,
Kalau misalnya itu diracun, lalu siapa yang meracun? Kan begitu. Nah, di sini juga menjadi persoalan yang luar biasa, gitu, ya. Ini, saya kira ya investigasi-investigasi lebih lanjut nih, perlu dilakukan, ya. Orang nggak bisa percaya kalau ini alergi biasa, meskipun Jokowi mengatakan, "Oh, ini gara-gara sabun di Vatikan." Kok sabun di Vatikan yang dituding menjadi penyebab kulit? Mana ada sih orang pernah alergi kulit karena sabun kan kalau alergi cuaca, ya saya tempo hari, waktu di Madinah itu pemirsa, betul-betul, merotok semua, merokotok itu kulit-kulit apa namanya, bibir pecah macam-macam itu iya gitu. Dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan ya dari salah satu, pemirsa, apakah Ustadz sudah pulang ke kampung, sudah balik gitu. Alhamdulillah sudah balik beberapa hari yang lalu, ya saya terbang dari, Jeddah, beberapa jam kemudian rudol Iran itu menghantam kota. Jadi ngeri amat gitu. Tapi alhamdulillah penerbangan saya tidak tertunda, ya. Ini sekedar tentang alergi kulit. Memang kalau perubahan cuacanya itu ekstrim sekali, itu bisa gitu. Tetapi kalau kita pernah ke Vatikan, panas memang kalau pas musim panas ke Vatikan, tetapi saya pernah ke sana nggak apa-apa juga gitu. Atau mungkin Vatikan itu hanya khusus untuk para penipu yang luar biasa itu dia menimbulkan alergi kulit kita nggak tahu. Tetapi yang jelas pemirsa, ini analisis dari Mbak TikToker ini itu menarik ya. Ada beberapa jenis racun yang bisa digunakan ya bukan untuk membunuh karena kadarnya mungkin sedikit ya dan itu bisa membuat, lebam-lebam di dalam tubuh ya, membuat organ dalam bisa KO dan lain sebagainya kalau dilakukan secara bertahap. Karena itu saya kira ini sangat penting ya, untuk bisa mendapatkan jawaban pastinya. Karena persoalan Jokowi ini semakin menarik pemirsa, ya. Menariknya di mana? Karena satu sisi Jokowi dalam kondisi sakit yang parah kayak begini, ya, bahkan perutnya itu agak melentur dikit, kemungkinan itu adalah alat untuk pembersihan darah atau cuci darah begitu. Di sisi lain, situasi yang berkembang di pasar pramuka ini luar biasa, yang bongkar-bongkarannya dari, Betor, Suryadi itu tentang bagaimana modus operandi orang-orang dalam, geng Solo ini dalam memenuhi dokumentasi yang ada yang harus dilakukan oleh untuk melengkapi dokumen dari Jokowi, ya. Bisa jadi ada orang-orang yang sangat ketakutan dari orang dalam, bisa jadi ya, tapi saya tidak memastikan, ya. Ini sangat ketakutan kalau dia akan menjadi korban dan dikorbankan, dan karena itu, cara paling baik untuk membungkam ya dengan cara membuat blank, ya, yang kayak kayak gini nih. Tetapi sekali lagi, ya, hanya orang-orang yang sangat dekat yang saya kira bisa melakukan itu. Kalau orang dari luar dan lain sebagainya, ya nggak mungkin lah bisa melakukan. Kecuali kasus yang terjadi pada Novel Baswedan. Itu pun tidak diracun, disemprot pakai air keras misalnya. Dan betapa banyaknya, apa namanya, orang-orang yang terkait dengan politik dan akhirnya menjadi mati termasuk ketua KPU, ini juga sebetulnya memang harus perlu diselidiki, ya. Secara forensiknya itu seperti apa dan diungkap, apa yang sebenarnya terjadi, ya. Tesis yang dibuatkan oleh TikToker ini, penting untuk disimak, ya, untuk menelusuri, karena memang geng Solo ini betul-betul membuat situasi Indonesia menjadi kacau balau. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.